Halo, kembali lagi di tutorial Final Cut Pro bersama Tobi di sini, dan kali ini kita akan membahas 5 trik di Final Cut Pro 10 yang mungkin belum kamu tahu. Apa saja? Langsung saja yang pertama. Membuat animasi peta. Teman-teman punya video traveling, tapi bingung mau bikin animasi peta untuk membuat cerita tambah menarik. Nggak perlu bingung, ada triknya yang bisa teman-teman coba. Syaratnya teman-teman harus sudah menginstal iMovie. Pertama, kita buka iMovie, buat New Movie Project. Lalu ke kolom background. Nah, di bagian map ada banyak pilihan peta yang bisa teman-teman pilih. Masukkan map yang menurut teman-teman bagus ke timeline. Lalu klik file. Pilih Send Movie to Final Cut Pro. Buka Final Cut Pro. Dan di bagian browser akan ada library baru bernama iMovie Library. Kita klik, lalu klik My Movie. Akan keluar map yang sudah kita pilih. Copy map yang sudah kita pilih, lalu paste ke dalam timeline di project kita. Atur lokasinya di kolom inspector, ganti lokasinya sesuai keinginan. Setelah selesai, coba kita mainkan. Gimana? Gampang kan? Oke, lanjut ke trik kedua. Perbedaan proxy dan optimize. Teman-teman mungkin masih bingung saat kita mengimpor file. Di kolom bagian kanan di transcoding ada pilihan Create Optimize Media dan Proxy Media. Apa bedanya? Secara teori yang ditulis oleh Apple, jika kita memilih Optimize Media, proses editing jelas akan bertambah berat karena Optimize Media mengolah footage dari kamera kita seoptimal mungkin, baik ketajaman detail dan warna. Optimize Media biasanya diperlukan saat kita membuat proyek film yang mengharuskan kita mendapatkan detail gambar dan grading warna. Selain mengharuskan komputer Mac dengan spek tinggi, kita juga harus menyiapkan memori dengan kapasitas lega karena ukurannya saat diekspor harus berformat Apple ProRes 422. Bagaimana dengan proxy? Kalau kita centang proxy, maka saat editing maupun saat ekspor tidak seberat optimize. Karena ketajaman dan warna di proxy seperempat kali di bawah optimize. Hasilnya bisa kita ekspor dengan format Apple ProRes 422 proxy. Sebagai catatan, format atau kodek video yang kamera pakai biasanya H.264. AVC HD atau XAVCS punya Sony. Dan semua format itu di bawah Apple ProRes 422 maupun ProRes 422 proxy. Jadi, mending yang mana? Secara teori sih kalau teman-teman butuh hasil video yang tajam dan perlu grading, ditambah nggak mempermasalahkan ukuran file atau tuntutan pekerjaan, saya pikir Optimize ada pilihan yang tepat. Tapi kalau Mac teman-teman termasuk tipe lama seperti punya saya, kerja dengan proxy media tentu saja membantu mengurangi beban komputer. Selain itu, kalau hanya untuk YouTube, ekspor dengan format H.264 juga udah lumayan kok. Di video ini bisa teman-teman lihat sendiri perbandingan hasil kamera format MP4, optimize, proxy, dan tanpa centang keduanya. Clip Connection. Trik ketiga yang mungkin belum teman-teman tahu di Final Cut Pro adalah Clip Connection. Sebagai contoh, di sini saya punya beberapa klip di timeline, lalu saya masukkan background ke awal klip. Secara otomatis akan terbentuk connection antar klip awal dan audio. Dan jika kita pindahkan klipnya, audionya akan ikut. Begitupun saat kita menghapus klipnya, audionya akan ikut terhapus. Lalu gimana caranya biar saat kita pindah atau kita hapus klipnya, audionya tidak ikut pindah atau terhapus? Caranya dengan menekan tombol Option W untuk membuat gap clip. Klik audio, lalu tekan koma untuk menggeser titik sambung atau connection audionya. Trik clip connection selanjutnya, misalnya kita punya dua klip yang tersambung dengan klip di bawahnya. Biasanya A-roll dan B-roll. Kalau kita pindah klip yang di bawah atau kita hapus, klip yang di atas akan ikut pindah atau terhapus juga. Padahal misal kita udah atur timingnya,
Caranya gimana biar kita bisa bebas mengatur klip yang di bawah tanpa mengubah atau menggeser posisi klip di atasnya? Caranya kita tekan Shift Del di keyboard untuk menghapus klip dan menggantinya dengan gap clip, sehingga posisi klip di atas tidak berubah. Atau kalau kita pengen mengganti klipnya dengan klip selanjutnya, kita bisa menekan Option, Command, Del. Selanjutnya gimana kalau kita punya 2 atau 3 klip di atasnya yang tersambung ke klip di bawahnya, padahal kita pengen ganti klip di bawahnya. Caranya gampang, kita tinggal klik klip yang di atas, lalu tahan Option, Command, lalu klik di tempat yang kita mau. Secara otomatis connection klipnya berubah mengikuti kursor. Lalu bagaimana jika kita pengen pindah semua klip di atas ini ke klip yang lain? Kita pilih semua klip yang di atas, lalu tekan Command G, Command G ya, untuk membuat grup. Karena klipnya sudah jadi satu grup, maka connectionnya juga akan berubah menjadi satu. Kita bisa lakukan Option Command seperti yang sebelumnya untuk mengubah lokasi klip connectionnya ke video yang kita mau. Sedangkan kita bisa memindahkan atau menghapus klip pertama tadi. Membuat animation foto dengan Canburst. Trik selanjutnya adalah membuat animation foto dengan Canburst. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, Canburst adalah fitur yang bisa membantu kita membuat kamera movement otomatis tanpa membuat keyframe. Bagaimana caranya kita membuat kamera movement seperti video tadi? Caranya kita ke crop di bagian bawah sini, lalu pilih Canburst. Atur start dan end point-nya. Lalu coba kita lihat previewnya dengan mengklik bagian sini. Lalu coba kita play. Kita bisa menggeser untuk mengatur durasi Canburst-nya. Setelah itu kita tekan arah bawah di keyboard untuk ke akhir klip. Tekan arah kiri di keyboard untuk ke frame sebelum terakhir. Lalu kita buat freeze frame dengan menekan Option F. Setelah itu copy Canburst di awal, paste di belakang. Lalu klik lagi Canburst-nya, kita atur start dan end point-nya dengan menekan tombol di sini. Sehingga start point menjadi end point dan end point menjadi start point. Dan kita bisa menggeser end point-nya ke animation selanjutnya. Preview lagi. Setelah cocok, ulangi langkah yang tadi, buat lagi freeze frame, lalu copy paste Canburst sebelumnya. Ulangi terus sesuai yang teman-teman mau. Dan yang terakhir kita coba membuat semua yang ada di frame terlihat. Dan hasil akhirnya akan seperti ini. Trik terakhir adalah bagaimana mengatur audio masuk dan keluar atau fade in fade out tanpa efek. Caranya sangat mudah, kita klik audionya, lihat di bagian depan dan belakang ada titik seperti di sebelah sini. Lalu kita tahan mouse dan tarik titik di bagian depan ke belakang sehingga membuatnya seperti ini. Lakukan hal serupa di bagian belakang dan coba putar audionya. Oke teman-teman, itu tadi 5 trik di Final Cut Pro X yang mungkin belum kamu tahu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa seperti biasa, klik like, share, dan tinggalkan komen atau tulis pertanyaan di kolom komentar
Dan yang terpenting, jangan lupa subscribe bagi kamu yang belum, kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat dan membantu kamu. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.